Bab 220. Seva, aku minta maaf. Aku gak ada maksud apa-apa. Tapi kata mama, kamu ngalamin gejala kayak orang hamil. Ditambah aku yang mual muntah pagi tadi. Aku gak paham dan mama nyaranin untuk periksa ke dokter untuk tes. Tapi apapun itu hasilnya, aku akan selalu terima kok. Mau positif, mau negatif, pokoknya aku selalu positif buat kamu. Maksudnya sikap aku selalu positif buat kamu apapun itu. Seva menganggukkan kepalanya. Iya sih, dari kemarin juga aku nyangkanya gitu. Kayaknya nggak enak gitu di perut, kayak ada rasa kram. Sama ini kalau dipegang agak sakit. Keluh Seva sambil memegang dadanya. Kita periksa aja ya bang. Ujar Seva lagi. Yang membuat Azam melongo. Ternyata selain pintar, Seva juga lebih dewasa dari gadis usianya. Di saat Azam tegang setengah mati, Seva bisa tenang seumur hidup. Seva menyerahkan tespek yang barusan lagunakan di kamar mandi pada dokter cantik berkerudung merah. Hatiku tergoda tergugah itu. Dokter Anifah namanya. Ia tersenyum melihat hasil tespek dari remaja di depannya. Ya, remaja. Usia 17-24 tahun itu termasuk dalam kategori remaja. Kapan terakhir menstruasi? Seva berpikir sebentar lalu menghitung. Tanggal 5 dokter. Bulan ini. Seva ingat ketikala akan berangkat ke villa, ia mendapatkan menstruasinya. Beberapa hari setelah hari pernikahnya. Yang membuat Seva lega karena itu berarti ia tak hamil. Seva menoleh ke arah suaminya yang kini duduk tegang bak menanti hasil ujian sekolah. Dokter Anifah mencocokkan tanggal terakhir Seva menstruasi dengan tanggal di kalendernya. Ada mual gak? Muntah? Kram di perut atau sakit pada dada? Bercak? Kalau kram sama bercak dan nyeri ada dok. Kalau mual muntah suami saya. Barengan sama sakit lambungnya. Azam langsung menoleh pada istri solehahnya yang sangat jujur itu. Dokter Anifah terkekeh lagi. Bisa jadi itu adalah morning sickness yang dialami oleh ayah si bayi atau bisa dikatakan Couvet syndrome. Bayi? Tanya Seva dan Azam kompak. 56. Iya, selamat ya, Pak Azam dan Ibu Seva, sebentar lagi Anda berdua akan menjadi orang tua. Dilihat dari hasil tespek yang positif dan juga perhitungan hari terakhir menstruasi. Ibu Seva sedang mengandung dan untuk meyakinkan lagi kita bisa melakukan USG. Terlihat keharuan di wajah Seva. Ia menyentuh perutnya dan tersenyum diikuti Azam. Keduanya saling berpandangan dan wajah keduanya memerah. Tersenyum malu-malu. Tak ada kata yang bisa diucapkan keduanya. Seolah hati mereka telah terpaut dengan kehadiran sang jabang bayi. Azam menuntun Seva untuk mengikuti dokter dan perawat yang menuntun mereka untuk USG. Azam menggenggam erat tangan Seva. Saat blusnya disibak lalu bagian perutnya diolesi jeli USG. Seva nampak tegang menatap layar monitor itu dan Azam menegarkannya dengan menggenggam lebih erat tangannya. Belum terlihat jelas. Tapi embrionya sudah kelihatan. Sebesar biji kacang hijau. Nih, ini letak rahimnya.
Lagi-lagi Azam dan Seva terharu melihat layar itu. Meski mereka tidak paham dengan arti gambar tersebut, namun penjelasan dari dokter membuat mereka tidak bisa berkata-kata ketika ada janin yang tumbuh di rahim Seva, dan jika dilihat dari penghitungan masa menstruasi itu, berarti anak ini hadir dalam ikatan sah pernikahan, membuat Seva hentinya meneteskan air mata. Azam menghapus air mata itu. Ia pandang wajah cantik istrinya. Seva menoleh pada Azam. Lama keduanya berpandangan lalu tertawa dan lama-lama menangis. Azam merunduk memeluk istrinya. Kabar menyenangkan yang hadir dalam pernikahan yang tak pernah mereka impikan sebelumnya. Sungguh, sangat membahagiakan bagi keduanya. Bang, aku itu hamil. Enggak kenapa-napa. Masih bisa jalan. Ucap Seva saat menolak digendong ala bridal oleh Azam ketika keluar dari ruangan dokter. Kata dokter, gak boleh capek-capek waktu masih trimester pertama, apalagi ini awal kehamilan. Cek, lebay. Tolak halus Seva yang berjalan lebih dulu dari suaminya lalu melenggang sambil tersenyum dan mengelus perutnya. Tunggu. Azam mensejajarkan jalannya dengan sang istri lalu satu tangannya menggamit pinggul Seva dan satu lagi ikut mengelus perutnya, keduanya tersenyum sepanjang jalan. Tak peduli jika ketika melewati lobi banyak orang yang melihat mereka. Itu bukannya bos WANGPED-nya. Mana-mana. Itu, Samna cewek pegangin perut melulu. Halim kali. Istrinya katanya. Itu yang jadi host di Dangdut Ekonomi kemarin. Oh, masih pada muda banget ya. Iya. Istrinya kayaknya masih sekolah itu. Pantesan gak dirayain nikahnya. Paling juga, ku Halim duluan. Sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran suka gelap-gelapan. Sekumpulan ibu-ibu yang sedang mengantri berobat itu saling melempar pandangan menggoda melihat pasangan yang sangat muda itu. Azam berhenti berjalan ketika kasak-kusuk itu sampai di telinganya. Keduanya sambil di depan rumah sakit. Wajahnya terlihat kesal dan tak bersahabat. Dia akan kembali ke dalam menemui ibu-ibu yang sudah menggunjingnya, namun tangannya ditahan oleh sang istri. 57. Lepasin. Biarin aja. Seva, jangan pernah biarin omongan-omongan jelek orang tentang kita. Kita perlu lurusin. Kalau diam aja, semakin mereka semangat julidnya. Biarin aja. Seva. Singa gak akan terganggu tidurnya biarpun keledai meringkik berisikkan. Ucapan Seva langsung membuat Azam diam. Seva tersenyum menggamit lagi tangan suaminya. Mereka gak ganggu. Cuma cari perhatian aja. Kalau diladenin emang itu maunya mereka. Azam meluruhkan bahunya. Entah harus bagaimana lagi, ia berkali-kali terkesima dengan sikap dewasa istrinya. Daripada mikirin mereka, mendingan mikirin gimana reaksi mama, papa, bude sama pade dengar berita baik ini. Azam tersenyum menangkup dua sisi wajah istrinya. Entah, ia belum bisa mengartikan rasa di hatinya ini. Apakah ini cinta? Kenapa rasanya berbeda ketika jatuh cinta dengan Alea? Terlalu banyak rasa yang ia rasakan saat ini. Rasa haru, rasa senang,
rasa takut kehilangan. Bahkan Azam merasalah sangat mudah menangis jika memandang wajah Seva. Ia lalu memeluk istrinya sembari mengucap rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah yang diberikan padanya. Si pendosa yang diberi kesempatan untuk berubah melalui seorang istri yang sangat cantik baik wajahnya maupun hatinya. Yang solehah dan... ya, begitulah. Sangat pintar mengikat suami. Bisa dibayangkan betapa bahagianya pasangan Fernando Jose dan juga Rosalinda ketika mendengar kabar bahagia yang dibawa oleh Azam dan juga Seva. Boril memeluk putranya yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Feeling papa gak pernah salah bang. Selamat ya bang. Makasih pak. Makasih pak. Jawab Azam. Aprilia tak kalah bahagianya. Meski sudah memiliki 2 orang cucu dari suaminya, tapi dari Azam lah baru memiliki cucu sendiri. Rasanya bagaikan ia yang hamil dan akan mempunyai bayi. Ia ciumi pelipis Seva berkali-kali. Seva menghapus air mata dari netra abu itu. Ia yang tak pernah melihat wajah ibunya langsung, tak pernah melihat wajah ayahnya langsung, betapa bahagia kini memiliki mertua yang sangat menyayanginya. Bahkan reaksi keduanya sangat berlebihan bahagianya ketika mendengar dia tengah hamil. Mama ikut bahagia untukmu sayang, mama bahagia. Mama bahagia. Ucap Aprilia yang membuat Boril dan Azam ikut haru mendengarnya. Bagi keduanya, Aprilia adalah sang cinta pertama dan mereka sangat bahagia melihat Aprilia terus mengembangkan senyumnya. Iya ma. Mama harus selalu bahagia. Harus. Ucap Seva. Aprilia lalu menoleh pada suaminya. Mas. 58. Ya sayang. Kita cepat hubungin mama sama papa mas. Sama mama papa di Italia juga. Sama bapak sama ibu jangan lupa kasih tahu. Iya, besok kan kita ke rumah mama papa. Kita kasih kabar gembira di sana. Ucap Boril mendekati istrinya lalu memeluk bahunya. Kita gelar selamatan ya mas ya, kita adain syukuran ya mas ya. Boril tertawa dan memeluk istrinya. Iya. Azam pun menghampiri istrinya dan menggenggam tangan keduanya saling berpandangan lagi. Makasih ya, udah bikin mama sama papa bahagia. Ucapnya sambil mencium punggung tangan Seva. Seva menganggukkan kepala. Kalau hamil muda, boleh naik pesawat kan? Senyum di wajah Azam pun langsung luntur karenanya. Patah hati terdalam yang rasakan saat sang istri hamil dan mengidam ingin bertemu pria lain. Sedangkan Seva tersenyum lebar dengan sangat manisnya memimpikannya sebentar lagi akan bertemu dengan Shahrukh Khan. Lalu memimpikannya juga berfoto bersama di depan Taj Mahal tanpa sadar Khan yang lain tengah gondok hatinya. Ah, Raja Jalal dan Ratu Joda akan pulang kampung hadirin. 59. Untuk jadwalnya penuh sampai bulan Februari bulan depan Pak. Ini kata istrinya Shahrukh Khan melalui manajemennya langsung. Ucap Alex pada Boril dan juga Andika yang sengaja datang ke rumahnya pagi ini setelah semalam, ketika kumpul-kumpul keluarga di rumah besar keluarga Rohichan, Azam mengumumkan berita bahagia bahwa istrinya tengah hamil.
Namun Azam juga meminta bantuan keluarganya untuk menghadirkan Shah Rukh Khan datang ke Indonesia karena istrinya ingin sekali bertemu dengan bintang Bollywood paling terkenal di dunia itu. Masa harus ke India sih mas? Kasian Seva masih muda banget hamilnya. Ujar Azam yang nampak sedih itu. Ini untuk pertama kalinya Seva minta sesuatu sejak kita nikah. Aku merasa berdosa kalau gak bisa nurutin. Tambahnya lagi. Membuat Andika, Boril dan Alex terenyuh melihatnya. Azam yang mereka kenal pendiam, tak sangka mewarisi sifat sejuta dramanya Fernando Jose. Gitu aja nangis. Cengeng ah. Goda Andika. Siapa yang nangis? Enggak kok. Jawab Azam. Andika berdecak lalu menghapus air mata di pipi Azam. Membuat Azam bergerak menghapus bulir air matanya sendiri. Belum pernah ngerasain sih, istrinya ngidam. Gerutu Azam. Kata siapa? Kompak Boril, Alex dan juga Andika. Azam sampai kaget melihat ketiga pria dewasa itu nampak berapi-api ingin menelannya bulat-bulat itu. Kamu sih masih mending. Seva minta ketemu artis. Kamu akan ikutan nangis bang. Kalau papa cerita susahnya nyari belut tengah malam di sawah. Waktu mama hamil kamu. Ucap Boril yang ingin sekali Alex menjawabnya. Rika tak sendiri wahai Papa Fernando Jose. Ana Nyong yang temenin waktu nyari belut. Lah Nyong. Waktu nyari keong sawah. Dewekan. Tapi tentu saja kata-kata itu hanya tertahan di dalam hati tidak sampai dilontarkan oleh Sang Sultan Bumiayu, Brebes. Alex Sarjono hanya siap menyimak. Ah, baru belut. Emang lo nya aja yang cengeng bang. Kalau Riani minta kayak gitu sih, gue bajak tuh sawah. Sampai ketemu tuh belut. Sayangnya waktu bini gue hamil, dia mintanya seblak. Tengah malam. Nggak ada yang jual. Sampai gue minta pedagangnya buat buka lagi tuh kedai. Belum habis masa penderitaan gue disuruh makan ceker yang sampai sekarang nip udah 20 tahun, tuh ceker masih kebayang masuk mulut gue. Azam dan Alex melirik kanan kiri pada adik berkakak yang sedang bersilat lidah itu. Aprilia minta kerak telur jam 4 pagi waktu hamil If. Riani minta basreng buatan Mang Ade di Pangalengan waktu hamil Gaswan Gavi. Oma. Serentak Andika dan Boril menoleh ke arah pintu ketika akan memanggil neneknya tapi ternyata tidak ada Angelina Jolie di sana. Boril melirik sinis pada putranya. Seneng ya bang, jantung papanya copot. Sengaja. Biar utangnya lunas. Cek, lagian papa sama om nih. Tolong dong kasih solusi ke aku gimana caranya Seva buat ketemu sama. 60. Shah Rukh Khan. Ini malah adu siapa yang paling ngenes waktu istrinya ngidam. Mas Alex jangan ikut-ikutan ya mas. Sungguh Alex itu ingin ikutan hadirin. Tapi ia sudah tua dan tak kuat mental jika harus berdebat dengan papa mertuanya. Nanti mas cariin lagi deh bang. Siapa tahu Shah Rukh Khan-nya bisa ditemuin sebentar aja. Gak bisa ke Indonesia mas. Kayaknya enggak bang. Waktu tetangganya bikin acara sunatan aja, Shah Rukh Khan minta maaf gak bisa ikutan. Apalagi kita orang asing.
Azam meluruhkan bahunya. Ia menyender pada senderan sofa besar rumahnya dengan wajah sedih. Idih. Udah mau punya anak, lebay banget kamu bang. Kayak lo enggak aja bang. Azam cuma nurunin sifat lo. Iya deh, emang lo si paling Rambo. Si paling kuat. Iya dong. Memang begitu harusnya laki-laki. Jawab Andika bangga. Coba gue absen dosa-dosa lo zaman jahiliyah. Masih bisa sombong gak lo? Nangis gak lo? Ciut gak otot-otot lo?